Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Saya sendiri, Abdullah, dan rekan saya, Ibu Yulistriani, Ibu Rahmalia, dan Ibu Mulyani. Terdapat nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan inovatif. Diharapkan semua guru penggerak dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Adapun peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Saya dan teman-teman memilih satu nilai yang paling menonjol berdasarkan apa yang sering kami lakukan di sekolah. Saya sendiri memilih nilai inovatif. Inovasi yang sering saya terapkan dalam proses belajar mengajar. Saya sering menggunakan HP atau smartphone sebagai media pembelajaran. Dengan mengadopsi itu, siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena sesuai dengan zamannya. Kemudian untuk cara pengumpulan tugas proyek dikirim melalui Google Drive, sehingga memudahkan saya saat memeriksa tugas proyek yang saya berikan kepada murid. Kemudian strategi penguatan yang saya lakukan yaitu mengikuti pembelajaran IT secara online, belajar mandiri secara online, dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Selanjutnya, Ibu Yulistriani memaparkan tentang berpihak pada murid. Saya memilih nilai berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid yang saya lakukan adalah: yang pertama, melakukan diagnostik awal secara online untuk mengetahui minat dan bakat murid. Yang kedua, memberikan kebebasan pada murid untuk mencari posisi ternyaman pada saat mengerjakan LKPD. Yang ketiga, melakukan pembelajaran di luar kelas dengan berkunjung dan mewawancarai narasumber yang ada di sekitar sekolah. Yang keempat, mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Strategi penguatan yang saya lakukan adalah melakukan evaluasi dari setiap pembelajaran. Yang kedua, membangun komunikasi positif dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua peserta didik dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkala. Yang ketiga, tetap menjadi guru yang berinovasi dan siap dengan perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Selanjutnya, Ibu Mulyani memaparkan tentang kolaboratif. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang nilai-nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Kemudian salah satu kolaboratif yang saya lakukan yaitu kolaboratif antara sesama wali peserta didik. Dalam hal ini, pada saat pembagian rapor penilaian akhir semester, saya mengundang seluruh wali peserta didik untuk datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya masing-masing. Dalam hal ini, saya berkolaboratif dengan wali peserta didik supaya tetap memperhatikan, memantau cara belajar anak supaya kemampuan anak lebih meningkat, karena pembelajaran tidak hanya semata didapatkan di sekolah, tetapi juga diulangi di rumah supaya lebih dipahami nantinya. Selain itu, wali murid juga tetap mengontrol anaknya supaya tidak terpengaruh dengan berbagai hal-hal buruk.
Karena seperti yang kita lihat sekarang, bahwa banyak peserta didik yang putus sekolah disebabkan karena pengaruh lingkungan dan penyalahgunaan teknologi yang semakin canggih. Kemudian selanjutnya, kolaboratif antara teman sejawat. Dalam hal ini, pada saat pemilihan ketua OSIS, sebelum melakukan pemilihan OSIS, saya sebagai pembina OSIS harus berkolaborasi dengan berbagai teman sejawat untuk mendapatkan kesepakatan bersama bahwa kapan dilaksanakan pemilihan ketua OSIS dan kelas berapa yang bisa ikut untuk mencalonkan menjadi ketua OSIS. Karena untuk mendapatkan hasil yang baik, kita harus berkolaborasi dan meminta berbagai pendapat dari beberapa guru, terutama kepada kepala sekolah, karena kita tidak akan melaksanakan sesuatu tanpa adanya izin dari kepala sekolah. Kemudian selanjutnya berkolaborasi dengan teman yang sama-sama mengempu pelajaran bahasa Inggris. Dalam hal ini, kami biasanya membahas masalah perangkat pembelajaran atau RPP yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran. Apalagi saat ini, karena sekolah kami pertama kalinya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kami saling sharing atau berbagi pendapat tentang kurikulum Merdeka. Selain itu, kami juga biasanya membahas tentang soal-soal yang akan diangkat pada saat ulangan tengah semester dan penilaian akhir semester. Adapun strategi penguatan yang saya lakukan, yang pertama, membangun komunikasi positif dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua peserta didik, dan stakeholder, pemangku kebijakan atau unsur kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkala. Kemudian selanjutnya, selalu bekerja sama dengan tokoh masyarakat di tempat tinggal siswa dalam upaya mengawasi dan menuntun siswa ketika berada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, nilai mandiri yang dipaparkan oleh Ibu Rahmalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmalia akan menjelaskan peran sebagai guru penggerak. Adapun peran yang saya munculkan di sini yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Dan adapun nilai yang saya miliki di sini yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif. Adapun kegiatan yang saya lakukan yaitu saya melakukan pembimbingan secara mandiri kepada peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakat dalam penulisan. Kemudian kegiatan yang lain yang saya lakukan yaitu bagaimana saya mengajak rekan-rekan guru untuk aktif dalam kegiatan MGMP Sejarah Kabupaten Pinrang dalam mengembangkan diri terutama dalam pembuatan RPP atau modul ajar. Selain itu, adapun kegiatan yaitu saya lakukan yaitu melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada peserta didik pada kegiatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema kearifan lokal. Adapun strategi penguatan yang saya lakukan, yang pertama, saya meningkatkan literasi dan mengikuti kegiatan penulisan-penulisan yang diadakan oleh beberapa penerbit. Yang kedua, saya berbagi pengalaman praktik baik kepada teman sejawat untuk pengembangan diri. Yang ketiga, saya meningkatkan strategi baru dalam rangka meningkatkan semangat belajar peserta didik. Selain itu, saya melakukan pembimbingan kepada peserta didik yang memiliki minat dan bakat dalam penulisan. Berdasarkan nilai-nilai kami memilih satu nilai yaitu berpihak pada murid yang kami kolaborasikan dengan satu rancangan kegiatan yaitu menciptakan media pembelajaran yang inovatif guna mewujudkan merdeka belajar. Rancangan kegiatan kami dapat memunculkan peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency.
Selanjutnya, latar belakang. Terdapat nilai guru penggerak dalam menciptakan media pembelajaran inovatif, yaitu berpihak pada murid. Kemudian, terdapat peran guru penggerak dalam menciptakan media pembelajaran inovatif, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, media pembelajaran membawa dampak positif untuk meningkatkan kreativitas murid. Adapun rencana kegiatan, perencanaan menggunakan media, yaitu identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian perumusan, yaitu membantu dan memudahkan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian memilih dan merancang media pembelajaran, yaitu harus tepat bagi kegiatan pembelajaran. Kemudian pelibatan murid, yaitu murid harus dilibatkan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi, yaitu memeriksa apakah tujuan media tercapai. Adapun manfaatnya, yaitu yang pertama, guru penggerak memperkuat peran-peran mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kedua, akan tercipta media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid sehingga mereka menjadi aktif dan kreatif. Yang ketiga, guru penggerak yang senantiasa memperhatikan kebutuhan murid senantiasa akan berdampak pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, murid akan termotivasi untuk belajar dan punya kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri, sehingga mereka lebih percaya diri dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Adapun dalam mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu media pembelajaran yang inovatif akan mendorong terciptanya kondisi murid yang nyaman belajar sesuai dengan kebutuhan murid, akan membantu murid dalam menumbuhkan motivasi untuk belajar sehingga menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Itulah beberapa contoh kegiatan yang berpihak pada murid. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.